Halo bosku, kembali lagi di channel saya RM Slotter Makassar ya. Sini saya akan menerangkan gimana cara saya bermain mencari jackpot QQ yang tidak ngeprank ya, yang berpotensi. Boleh disaksikan baik-baik teman-teman gimana cara saya melihat tren, memilih room. Di sini saya akan terangkan kembali lagi ya, seperti video-video saya sebelumnya, yang dimana saya mencari tren yang berpotensi JP ya. Jadi bosku, di sini kita tidak perlu khawatir bahwa modal berapa hanya untuk melihat JP ya. Jadi semua kembali lagi ke roomnya. Saya di sini dikatakan saya sebenarnya hoki, entah dari room atau dari diri saya sendiri ya, yang hokinya kelewatan. Di sini bosku bisa lihat sendiri, simak baik-baik saya mencari room, melihat tren yang berpotensi JP, dan nanti di sini saya akan menjelaskan betul-betul secara detail gimana sih cara saya melihat tren itu yang berpotensi JP, kenapa sampai saya berani menyepam di room tersebut ya. Di sini teman-teman saksikan saja kenapa saya bisa membeli room tersebut dan kenapa saya men-skip room yang tidak berpotensi JP ya. Kalaupun memang berpotensi JP, pasti dalam teman-teman ya, mungkin sekitaran lebih sejam atau 2 jam ya, karena saya sering menemukan room-room yang seperti itu teman-teman, yang berpotensi JP tapi jauh. Nah sedangkan modal kita hanya di sini bawa 500 M ya. Dalam 500 M tersebut kurang lebih saya hanya bisa bermain 50 putaran, sekali nyepam minimal 10 M ya. Jadi di sini saya jelaskan baik-baik gimana sih gimana cara membaca tren yang berpotensi, yang cepat. Dan sini saya menjelaskan secara detail ketika saya melihat tren yang berpotensi JP atau tidak gitu. Di sini teman-teman bisa saksikan sendiri, saya setiap menyepam kadang keluar, kadang nyepam, kadang keluar. Nah seperti itu ya teman-teman, karena walaupun saya menyepam sampai 20-30 putaran, kalau memang room tersebut tidak berpotensi JP, percuma teman-teman ya, modal kita nanti habis ya. Karena teman-teman saksikan, kalaupun teman-teman bilang, bang kenapa sih nyepamnya cuma beberapa M saja ya, teman-teman mikir aja sendiri ya. Dengan gonta ganti room, dengan nyepam satu room 20-30 putaran, sekali nyepam kurang lebih 10 M, 5-10 M ya rata-rata saya mengeluarkan itu. Nah kalau room tersebut dalam satu putaran saya mengeluarkan 20-30 putaran dalam satu kali spam 5-10 M. Nah teman-teman di situ berpikir sendiri aja ya, apakah cukup tidak mendapatkan JP dengan modal segitu ya. Apalagi di sini teman-teman selalu bertanya, bang kok aku susah JP, udah lama juga JP terus bingung, selalu nggak di prank 100 putaran, bahkan lebih 100 putaran di prank sama si Leon ya. Makanya di sini saya terangkan baik-baik room yang berpotensi JP seperti apa, dengan cara membaca tren seperti apa ya. Sini teman-teman bisa saksikan sendiri ya. Di sini room tersebut belum mengeluarkan JP, lantaran di sini itu saya mendapat feeling ya, dimana tren-tren yang berpotensi JP itu yang seperti saya bilang,
angka kembar beruntun ya. Di sini teman-teman bisa saksikan sendiri, tadi ada QT kiri kanan dengan angka kembar ya, 92. Di twin tersebut ada angka 2, di 9 tersebut ada angka 9 ya, dengan Q. Dan hasilnya jadinya QT, walaupun modelnya itu tersusun satu alur, bukan QT kiri kanan ya. Sini teman-teman sudah bisa saksikan sendiri, saya sudah mulai menyepam di room tersebut sampai di mana saya yakin bahwasanya memang ini room JP ya. Coba teman-teman simak baik-baik tren tersebut. Di sini saya perlihatkan ya. Di sini jelas-jelas ada angka 93Q, 93Q merah, ada 93Q biru. Disusul dengan QT 92 yang di merah dan QT 92 yang di biru ya. Di sini teman-teman bisa saksikan trennya, QT-nya sering keluar, QQ-nya sering keluar. Tuh kan, di sini lagi keluar lagi Q. Di angka 91 ini juga kembar ya teman-teman. Dia kembar Q merah, Q merah. Jadi kenapa saya sangat yakin dengan room tersebut? Karena yang pertama, di room tersebut itu belum mengeluarkan JP ya, tapi sudah mengeluarkan seri dan QT, angka kembar silang atau angka kembar beruntun. Makanya di sini saya menjelaskan gimana sih yang disebut room JP yang berpotensi JP atau tidak ya. Soalnya kalau teman-teman saksikan, melihat saya selalu mencari room jackpot dan pasti ya teman-teman, bahkan sampai berkali-kali gitu ya, dalam satu akun, dalam satu hari sampai berkali-kali JP. Setiap saya main slot, main HDI main HDI, saya selalu berpotensi JP ya, dengan bermodalkan tidak banyak gitu teman-teman, tanpa harus ratusan B atau puluhan B kita mendapatkan JP ya. Baik teman-teman ya, pokoknya yang paling diperhatikan itu di sini kita berpatokan dengan angka QT 92. Ingat ya, angka QT 92 atau angka kembar silang lainnya, atau angka kembar silang atau angka kembar beruntun. Kita terfokus pada hal seperti itu. Ingat, di sini saya bilang kembali lagi bahwasanya tren-tren yang seperti itu yang berpotensi JP, yang dimana itu tidak pernah melebihi 30-50 putaran itu teman-teman. Karena saya alamin sendiri teman-teman, room JP seperti ini, tren yang angka kembar, angka silang yang belum JP ataupun sesudah JP, lantaran mengeluarkan lagi angka tersebut, angka kembar beruntun tersebut, QT atau QQ beruntun, itu sering saya jelaskan teman-teman ya. QQ beruntun lantaran angkanya juga kembar ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diingatkan untuk cara mencari tren gitu. Jangan melihat angka yang dimana teman-teman selalu menghitung yang dengan berasumsi bahwasanya itu harus JP di putaran tersebut. Jangan gitu teman-teman, karena teman-teman itu kita di sini melawan sistem. Kita hanya melihat kebiasaan sistem mengeluarkan tren. Di balik semua itu kembali lagi ke hoki. Tapi teman-teman, kalau memang hoki lantaran sudah benar cara memilih room, pasti tidak susah-susah untuk mendapatkan JP seperti saya ya teman-teman ya. Kalau hanya untuk sekedar JP, di sini teman-teman bisa lihat saya menyesuaikan dengan modal saya, yang dimana
500M itu bisa memutar dalam beberapa kali gitu ya. Jadi contoh gini teman-teman ya, misalkan di sini teman-teman bermodalkan 1B. Dalam 1B itu teman-teman bisa berputar kurang lebih harus 100 putaran ya. 100 putaran itu dari 1B itu kita bagi berapa kira-kira dalam satu kali menyepam, terserah teman-teman. Tapi kayaknya di situ kita harus mengeluarkan 10M ya. 10M satu kali nyepam itu minimal 10M. Entah itu teman-teman mau pasang di JP-nya saja 5M 5M, atau bisa 5M itu di Q3M lantaran twin 2M, selebihnya di angka Q merah Q biru dan twin merah twin biru sama seri 1M. Jadi total semua 10M ya sekali nyepam. Jadi ada total pengembalian, tidak langsung total habis 1B sekali keluar 10M itu ya. Ngerti ya teman-teman ya. Makanya di situ saya bilang cari room yang berpotensi JP, lihat modal berapa, nyepam sekali bisa sampai 100 kali putaran ya. Karena kebanyakan ketika tren yang sudah benar mengeluarkan, saya bilang itu yang tadi ya, angka beruntun, Q beruntun, seri, QT, itu semua itu sejamin dalam 100 putaran itu pasti ada JP nya, bahkan berulang-ulang ya teman-teman. Itu bukan cuman ini aja teman-teman, nanti kita bisa lihat ke belakang video-video saya, apa yang saya bilang benar atau tidak, cara menganalisa room JP yang berpotensi, ada ininya atau enggak ya kan. Jadi teman-teman sendiri bisa saksikan, tadi saya serba gonta-ganti room, yang dimana saya melihat tren tersebut itu tidak berpeluang untuk JP. Walaupun teman-teman biasa bilang ada yang berturut-turut gitu ya, setelah mengeluarkan JP Twin atau QQ ada lagi mengeluarkan gitu. Tapi kan kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu berapa lama dia mengeluarkan JP ya. Karena saya pernah alamin beberapa kejadian yang ketika sudah mengeluarkan JP sampai bahkan saya kejar lebih 100 putaran masih tetap tidak mengeluarkan JP. Tandanya memang saya selisih kurang lebih di atas 1 jam ke atas atau 100 lebih putaran, bahkan sampai 200 putaran baru bisa mengeluarkan JP. Itu loh teman-teman. Jadi dimanapun kita harus pintar-pintar memilih tren yang berpotensi JP. Apabila teman-teman hanya ingin melihat JP ya, kita menyesuaikan gitu kan. Teman-teman selama ini bilang bahkan saya nonton simak di konten-konten lain, YouTube lain, teman-teman sebagian ada yang bilang bahwasanya HDI parah, ratusan putaran nggak mengeluarkan JP, modal sekian tidak mengeluarkan JP. Nah kembali lagi teman-teman ya, modal berapa dulu gitulah teman-teman. Misalkan teman-teman anggaplah bermodalkan yang biasanya 20B ya atau 10B. Dalam 10B tersebut teman-teman kan bisa kurang lebih menyepam 10B tersebut sampai 100 putaran ya, bahkan sampai 200 putaran begitu. Dibagi dari 10B itu berapa bisa hasilnya untuk nyepam di JP gitu ya. Karena kalau teman-teman memaksakan untuk nyepam di Batmax atau di 100M, ya untung kalau misalkan teman-teman dapat JP di bawah 100 putaran ya. Kalau tidak di bawah 100 putaran, teman-teman pasti rugi gitu ya. Menyesuaikan gitu saya bilang. Kayak ini ya teman-teman nih. Teman-teman bisa saksikan sendiri, saya mengeluarkan sekali nyepam itu di sini 2, 3, 4M sekali nyepam, 4M dengan bermodalkan 440M ya teman-teman. 440M itu sekali nyepam 4M, 100 putaran ke depan saya hanya bisa harus mengeluarkan 4M tersebut untuk 100 putaran. Nah dalam 100 putaran tersebut
karena di sini saya sudah yakin. Jadi saya berani nyepam seperti ini, dan tidak mungkin saya berani nyepam sekali putaran seperti ini 4M kalau tidak melihat tren dari room tersebut ya. Karena saya yakin dengan angka QT tersebut 92 beruntun, angkanya Q bawah dan Q atas itu tetap sama, angkanya 92. Bahkan di tren lain merah birunya tetap ada trennya seperti itu, kembar juga. Nah disitu makanya saya menyepam ya teman-teman. Pasti saya pastikan trennya itu nggak jauh-jauh, dalam 100 putaran itu jelas ada. Ketika kita sudah melihat tren seperti tersebut, lantaran tidak JP, tidak ada JP-nya gitu loh, entah itu QQ atau twin. Jadi teman-teman harus benar-benar saksikan gitu ya, apakah sama tidak selama ini saya mengajari teman-teman yang untuk berpotensi JP atau enggak ya. Kenapa saya bilang utamakan selalu menyepam JP? Karena di sini kita untuk memenangkan di room merah biru itu sangat kurang akurat ya, dalam artian masih banyak yang melenceng. Nah di sini teman-teman bisa saksikan kan, setelah beberapa putaran saya berani menyepam, saya mendapatkan hasil ya. Benar kan ya teman-teman? Ini masih tanggal video terbaru ya, setelah kemarin tanggal 1, ini tanggal 2. Di jam tersebut teman-teman bisa lihat saya bermain. Jadi di sini teman-teman saya tidak menyarankan teman-teman main di jam berapapun, saya tidak menyarankan. Yang terpenting itu gimana caranya membaca tren ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kan, angka QT-nya itu 92 gitu. Entah itu menyilang, beruntun, atau satu line angkanya. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli memperhatikan tren tersebut ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Next video saya akan menjelaskan lagi beberapa tren yang berpotensi JP selain tren tersebut ya, tren yang di sini ya. Saya harap teman-teman bisa ngerti, bisa paham apa yang saya jelaskan selama ini, gimana cara memahami room JP ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share.